Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tadi. Nah ini pohon durian ya, pra remaja ini saya siram nih, hampir setengah 12 juga saya siram ya. Saya siramnya harus banyak karena sudah hampir siang sih sebenarnya sahabat ini. Kalau menyiram tanggung-tanggung kan kasihan, sama dengan dia disiram dengan air panas begitu ya. Jadi harus banyak sekali ya. Biarkan aja dulu selangnya di situ, biar terus air berjalan sahabat tadi. Karena kan dari pagi saya menyiram sebetulnya, pupuk menyiram. Nah kali ini di siang hari ini update yang remaja-remaja seperti ini, saking juga ya. Ini kurang lebih mau hampir 2 tahun sahabat ini dia seperti ini pertumbuhannya ya. Mungkin ini pupuknya terus berjalan setiap 1 bulan sekali ketika ada hujan ya, dirawat lah istilahnya ya, campur penyemprotan, sebelumnya juga bantu dengan pupuk daun gitu. Jadi tidak pupuk bawah saja tapi pupuk daun juga saya berikan, pestisida sekaligus. Makanya tak heran kalau pohon durian cepat besarnya. Contohnya ini flower aja 2 jengkal tangan saya sampai sekarang ini tinggi sekali ya. Ya walaupun di samping kiri kanannya banyak tanaman pisang yang belum saya eradikasi karena pohon pisang tanduk ini usianya sebentar sahabat Nirdian, dan ini butuh 5 hari lagi untuk dipanen buahnya untuk saya bawa oleh-oleh ke Bandung sahabat ini untuk saudara saya. Nah inilah keuntungan di musim kemarau, jika terus sahabat tadi lakukan terus penyiraman maka akan dia mengeluarkan terus trubus ya. Tuh, ini trubus-trubus baru. Hanya saja belum sempat saya melakukan penyemprotan dikarenakan ya sibuk terus melakukan penyiraman dari mulai memupuk usia yang generatif supaya dia mengeluarkan bunga buah yang kemarin-kemarin kan saya pupuk tuh. Yang generatif ini, yang vegetatif itu musim kemarau terus trubus. Inilah kelebihannya ketika musim kemarau sahabat tani rajin menyiramnya, apalagi tanahnya pola metode tanamnya busut gitu, jangan dibiarkan ya, kasihan tanaman. Nah trubus begini otomatis kita harus terus melakukan penyiraman supaya dia tidak rusak daun mudanya begitu sahabat tani. Ini harus dijaga juga ya inseknya karena ada banyak ulat, ada ulat nggak banyak itu bisa merusak daun duriannya seperti ini. Dipupuk ya, ini pupuk kocor juga pernah. Terus ini nih durian duri hitam juga, kuning 1 bulan lebih, tunas air sahabat tani seperti ini sekarang. Berjaya sana duri hitam, musangking, belakangnya juga ada duri hitam, di atas ada super tembaga, sama usia tanamnya sudah seperti ini. Ini di blok yang paling muda sendiri tanaman sahabat tani. Dan suhu panasnya luar biasa ya sahabat tani. Mudah-mudahan besok ada hujan dari BMKG jadwalnya. Dari kecamatan saya, Sukabumi Barat, Cisolok kecamatannya. Mudah-mudahan ada hujan karena tak cukup dengan air penyiraman saja karena daun mudanya itu mudah gosong, legam oleh pancaran sinar matahari ya sahabat tani. Ini air penyiraman saya mengandalkan dari air gunung, yaitu air mata air. Saya tampung sama tong yang dipakai keran dan konek selang. Ya lumayan lah sahabat ini untuk membantu. Nanti stoknya misalkan habis kalau kemarau 7-8 bulan, saya bisa langsung konek sanjo dan genset dari pipa pirasi. Air pump sahabat ini Rudian. Air pump dari mata air juga yang ditampung oleh bak. Itu program desa sahabat ini. Jadi berhubung melangkahi kebun saya ya otomatis saya minta aja lah untuk pengertiannya karena melewati kebun saya. Kalau tidak melewati kebun saya juga tidak mau sahabat tani, tidak sembarang minta, tidak sembarang ambil gitu, tidak sembarang suntik, tapi harus ditutup dulu, ditutup lagi gitu kan setelah disuntik tutup gitu. Ya mudah-mudahan stok airnya saya tidak habis dari mata air.
Ini yang dulu hitam semua sama sahabat tani, seperti ini. Dan ini kokoh, kekar setelah di pruning, tunas airnya tidak terlalu ekstrim juga sih sebenarnya. Biar matahari masuk ke dalam dan di dalam tidak ada hama, penyakit apapun. Dijadikan tempat inang atau tempat reproduksi virus, penyakit hama ya. Ya tidak gampang juga ya sahabat tani merawat tanaman tuh. Selain pemupukan, penyemprotan ya gulma juga kita perhatikan di musim hujan. Plus drainase itu yang terpenting. Musim kemarau juga nih, harga yang harus kita bayar. Contohnya seperti saya ini sekarang melakukan proses penyiraman tuh. Itu kelebihannya ketika musim panas. Sahabat tani mau melakukan penyiraman terus dengan rutin, hasilnya seperti ini. Ini terus terubus saking kita deketin ke durian dulu hitam sahabat tani. Tinggi ya, udah hampir 4 meter ini, sekitar usia 2 tahun. Bisa juga dilakukan pemangkasan ke pruning. Cabang jantan saya buang, yang rapat-rapat, yang nindi saya buang juga. Sekarang udah segede gini. Di masa 3 tahun terus saya lakukan bantu penyemprotan insek dan nutrisi daun supaya dia cepat besarnya setiap hari. Sekarang alhamdulillah udah tinggi, besar, kokoh, kekar. Tuh. Hanya saja saya belum melakukan penyemprotan. Nanti saya akan lakukan terus penyemprotan sahabat tani. Yang sambung gendong ini juga udah bagus. Kita lanjut saya melakukan penyiraman. Ini siang sore paling sore. Ini pun terus terubus. Sudah sempurna nempelnya. Samping tembaga juga yang di bawah. Tentang sambung gendong ini benar-benar udah rapat. Ini udah betul-betul sempurna. Dan ini juga terubus karena ini pun medianya ini di polybag saya siram karena dia otomatis masih mengandalkan supaya nutrisi di sini. Dan ini sudah menempel hampir sempurna dan otomatis dia tidak bergantung ke sini lagi dan akan pindah ke sini sebagai transportasi utama nutrisi. Ini durian matahari sambung dengan durian hitam sahabat. Begitu. Dan ini kapan-kapan akan saya pruning biar ini yang jadi batang utama. Begitu sahabat tani. Biar dia kekar tidak loyo. Seperti ini. Samping yang di bawah juga. Dan ini perlu saya kocor ya sahabat tani. Karena daunnya udah mulai kuning, kemarin tidak kuat. Saya kocor terus, tidak berhenti 1 hari. Yang penting tidak menggendang, terus diserap karena ini kekurangan air dan selangnya tidak saya stop. Yang penting terus meresap gitu ya. Ini juga durian hitam ya, gosong-gosong ujungnya itu karena dia daun mudanya terbakar oleh
penetrasi sinar matahari. Jadi panas banget suhunya sahabat tani rudian. Seperti kejadian di Eropa kan sudah ekstrim itu panasnya sahabat tani. Seperti ini. Yang vegetatif juga ya, bukan saya siram secara rutin durian-duri hitam. Jadi kalau dia udah adaptif betul-betul tumbuh, dia akan cepat melejit, cepat besar sahabat tani. Dan besok saya menyiram 2 lahan, kemudian lahan yang satunya lagi akan siram juga. Ini cuma sih ya mungkin ini sore akan saya siram sahabat tani. Sekarang udah siang dan itu pun air penyiraman tadi saya biarkan karena itu paling terakhir yang saya siram lagi. Jadi ini terus tumbuh sahabat tani rudian. Dan ini pun bukan berarti saya tidak pernah melakukan pemangkasan tunas atas ya. Saya lakukan pemangkasan juga. Tapi alhamdulillah dia cepat tumbuh besar sahabat tani rudian. Oke ya sahabat tani, baik. Jadi itu saja sedikit sharing informasi seputar review pohon durian. Di musim kemarau dia tetap terubus. Ya seperti inilah cara saya melakukan proses perawatannya agar tanaman durian tetap bertahan hidup subur di musim panas ini sahabat tani rudian. Terima kasih banyak bagi yang sudah selalu menyaksikan video saya seputaran tentang tanaman durian. Salam hormat untuk semuanya, salam petani Indonesia, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.